masjid juga kan bukan hanya untuk tempat ibadah ya. Betul. Gitu. Jadi tempat kita bersosialisasi, tempat kita bermuamalah. Memperluas wawasan kita terkait dengan Masjid Az-Zikri yang sangat terbuka, sangat ramah, dan bisa menjadi rumah kedua untuk kita semua. Disitulah terbesit kok kenapa masjid itu selalu didentikan nanti kita sudah tua, ya kan, kita ke masjid gitu kan ya. Dakwah itu kan tugas setiap muslim. Allah itu maha baik ya. Kita dipertemukan semua di hari yang baik, ya kan, di bulan yang baik. Ini Az-Zikri. Jadi Az-Zikri rumah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, selamat datang di Az-Zikri dalam Ruang Hati bersama saya, Wulan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita di sesi yang berbeda. Terasa ya sejuknya, syahdunya. Di mana kita alhamdulillah dijamu di kediaman Bapak Yusuf. Terima kasih loh Pak Yusuf sudah menerima kami, dan ada di sebelahnya ini Bu Dian. Terima kasih loh Bu Dian sudah Terima kasih berkenan. Pak Yusuf. Oh, makasih juga nih. Tadi bukannya di brief nggak ada info ini di rumah mana ya? Harus ada pembelian ini di mana? Jaga loh. Ini tadi di lift kita ada minum nggak ya? Karena saya haus. Boleh Pak? Oh boleh silakan. Ya, Oh iya Ibu silakan diminum dulu. Tehnya ala kadarnya nih, Nah, Bismillah. ini yang benar-benar berwarna. Berwarna banget sih ini. Ini kalau bisa di zoom tapi jangan dulu biar penasaran. Ini tuh warnanya pink manis gitu. Emang kayak baju yang dipakai Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini cocok sekali ya Pak ya. Jadi dengan suasana rumahnya, wah ini orang sibuk. Orang sibuk nggak bisa. Sebentar telepon. Bisa dijeda. Iya. Dari mulai RI 54321. Maaf. Ada selingan. Ya. Ada telinga. Ini gimana Pak konsepnya? Kok nyaman banget Pak? Ini bisa disewakan begitu sekali-kali. Gak ada. Cerita Pak ini gimana pertama ini Pak bisa seperti ini? Ini apa emang sengaja dibuat konsep untuk Nogi atau kita bisa nanti sering-sering kesini gitu gimana? Nggak, jadi ya memang pada dasarnya alhamdulillah kan kita tinggal di satu lingkungan yang sangat asri ya. Iya. Sangat humanis juga. Kemudian ya kalau kita datang tuh ke lingkungan Pesona Kayangan tuh kayak kita nggak nyadar kalau ini di tengah kota sebenarnya gitu. Adem ya? Adem. Nah makanya untuk mensyukur nikmat ini saya mikir memang harus ada space di luar agar anak-anak ataupun keluarga tuh paling tidak bisa menikmati udaranya dan sebagainya jikalau memang tidak bisa berkeliling ya dan sebagainya. Iya. Karena sayang Bu, kita lagi di Kayangan kan gitu. Oh, di Kayangan. Jadi kita harus ada space yang bisa kita fasilitasi lah untuk baik anak-anak kami gitu ataupun istri itu bisa menikmati suasananya gitu. Oh, Masya Allah. Ini betah. Jadi ini nggak ada di set apa-apa sih Bu, cuma intinya tumbuh aja lah gitu. Tunggu aja Iya. gitu ya. Dan ini Mbak Dian kita ikut menikmati ya Iya. kenyamanan ini ya. Ini bisa disewa ini. Bisa nih. Atau mungkin bisa untuk perapat Pak. Nah, Di Azikri di sini. ya kalau bapak jamaah zikir tuh ada namanya grup ngopi tuh, Iya. itu sering ngopi juga di sini. Oh, di sini Iya. kopinya. Makanya kita kan ngopi gitu, ngobrol perkara Islam, perkara Masya iman. Kadang-kadang ngobrol perkara istri juga. Oh, enggak. Jadi bapak-bapak curhatnya di satu tempat. Gitu. Oh, jadi kalau gitu kita nih ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba suami kita pulang ke rumah udah beda-beda hawa, kita dari sini. Dari mana? Dari sini. Nah. Udah kebayang gitu. Dari rumah Pak Yusuf bukan? Oh, Masya Allah. Iya. Kalau gitu dari obrolan sini, Mbak Dian, kita tuh ternyata untuk ngobrolin terkait Islam atau syiar itu nggak perlu di tempat yang harus resmi ya Pak ya? Nggak harus berupa rapat gitu di masjid gitu. Iya. Di sini pun bisa ya Pak ya? Ya. Kata Pak Yusuf ini. Bisa tapi sebelah saya. Iya. Ya sama halnya dengan
masjid juga kan bukan hanya untuk tempat ibadah ya, Tuh. gitu. Jadi tempat kita bersosialisasi, tempat kita bermuamalah. Kalau di zaman Rasul bahkan masjid itu tempat tempat menumbuhkan semangat keimanan, tapi juga menambah juga semangat untuk jihad gitu. Merancang strategi perang di masjid, memikirkan bagaimana strategi ekonomi keumatan gitu dan semua. Nah, artinya sebaliknya juga, berarti ngobrolin tentang syiar dan sebagainya nggak harus di masjid aja, sebenarnya di mana pun. karena itu udah jadi tujuan kita lah, gitu ya Bu. Iya, betul. Ya. Tapi kalau kita mengikat itu dengan masjid ya Pak ya, sama masjid kita tercinta, Masjid Az-Zikri ya Pak ya, gitu. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini Pak Yusuf dan Mbak Dian itu, kalau kita lihat di Az-Zikri, lihat sekilas, oh ada Pak Yusuf. Lihat lagi sekilas, ada Mbak Dian. Luar biasa ini. Itu gimana tuh Pak? Awalnya Bapak bisa sebegitu dekatnya Pak dengan Masjid Az-Zikri. Boleh cerita sedikit dong? Dari Pak Yusuf dulu atau dari Mbak Dian dulu? Kedekatan rumah dulu. Kedekatan rumah ternyata. Ya. Bisa terkoneksi sebegitu dekat dengan Masjid Az-Zikri. Ya, jadi kalau dalam istilah Inggris itu ada ladies first. Betul. Kalau dalam tarbiyat wa ta'lim itu al-ummu al-madrasatul ula. Jadi ibu itu sekolah yang pertama. Nah, jadi segala sesuatu yang pertama kita persiapkan ke ibu dulu. Jadi boleh Mbak Dian dulu, nanti sambil Pak Yusuf. Oke, nanti saya bagaimana? Gimana Mbak Dian? Awalnya nih bisa. Karena kita dikenali kalau Mbak Dian itu identik kalau di Az-Zikri, wah, kayaknya ibu-ibunya semua ibu-ibu di Az-Zikri nih. Enggak juga. Ini berkaitan maksud dengan ini ya, kegiatan dakwah ya? Atau Iya, gimana? betul. Jadi terkait dengan kegiatan dakwah gitu ya, syiar, karena pada dasarnya kita tahu sekali Masjid Az-Zikri itu terbuka sekali ya, terbuka untuk seluruh kalangan. Dan di dalamnya itu terdapat misi-misi dakwah dalam segala bentuk. Itu luar biasa dan tidak ada di semua masjid hal seperti itu. Dan di dalam bagian misi dakwah itu pastinya ada beberapa pihak, di antaranya 2 orang ini yang hadir bersama saya sangat beruntung karena saya tahu banyak pihak yang berkontribusi, bekerja sama ya, saling terkoneksi. Untuk kesempatan kali ini 2 orang ini yang mewakili. Dari Mbak Dian dulu deh, gimana dong cerita dong? Kalau saya karena ini ya sudah niat sejak berhenti kerja mau fokus ibadah ya. Nah, kebetulan di masjid ada kelas bahasa Arab. Nah, jadi awalnya itu dari suami ngajakin kan, sana belajar bahasa Arab, gitu kan. Nah, dari situ karena mungkin seringnya ke masjid. Nah, masuk ke pengurusan ini nih yang membuat saya jadi gitu. Ini awalnya ternyata ya. Ini awalnya nih. Okay. Mau dibilang tersesat enggak juga. Jadi ini yang yang membawa saya untuk terjun ke pengurusan di masjid. Ya, jadinya akhirnya saya menemukan banyak teman di masjid gitu kan. Yang tadinya memang saya hanya mengenal yang di kelas Arab itu, akhirnya tahu ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah karena ini ya kebaikan dari Pak Yusuf, kebaikan Pak Yunus, yang lainnya mengajak saya mungkin melihat itu memberikan kepercayaan. Ya, saya pikir ya why not, walaupun ya tarik ulur ya, karena saya suami saya sudah duluan terlebih dahulu terjun ke ini ya, ke pengurusan gitu kan, walaupun sekarang tidak lagi. Jadi banyak tarik ulur di situ, tapi akhirnya saya bismillah, saya melihat juga ini keseriusan dari para pengurus gitu kan, dan saya berpikir ya why not ya kita, kalau bukan kita yang memang masjid siapa lagi. Masya Allah. Seperti itu sih ininya. Iya, betul. Karena kadang-kadang suka ada kalau bahasa Jermannya ngandelin Pak. Apa itu? Ngandelin. Jadi udahlah, saya nggak usah lah. Mereka aja lah yang santai di masjid. Iya. 1 orang mikir gitu lah. Kalau 10 orang yang mikir gitu Pak. Nggak ada yang bergerak. 100 orang yang mikir gitu. Akhirnya semua. Semuanya deh nanti nggak ada yang bergerak dong ke masjid ya. Betul. Gitu. Kalau dari Bapak nih gimana Pak? Iya, jadi karena pada dasarnya kan sebenarnya dakwah itu kan tugas setiap muslim.
Jadi kalau dalam surah Al-Asr itu kan disebut ada kalimat tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Di situ kalimatnya saling gitu, saling menasehati untuk kebaikan dan saling menasehati untuk kesabaran. Artinya memang itu tuh menjadi tugas siapa saja gitu. Setiap muslim, setiap mukmin itu punya tugas untuk berdakwah. Siapa yang didakwahi ya siapapun yang kita mampu gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan jadi satu keistimewaan sih bagi kami khususnya yang mungkin di pengurus mungkin melaksanakan kegiatan dakwah atau apapun. Tapi bagi kami mungkin ini giliran ya. Jadi ini giliran kami yang qadarullah diberi kesempatan ke kami dengan ikhtiar ya. Semoga saat giliran ini ada di kami, semoga kami bisa melaksanakan sebaik mungkin sambil juga sambil belajar tentunya. Kalau saya pribadi ingat betul kalau zaman saya di pesantren dulu menjelang kita tamat itu ada kegiatan amaliyatut tadris namanya. Jadi amaliyatut tadris itu semacam praktek mengajar. Pada waktu itu kita bertanya juga, kan kita baru mau tamat, kenapa harus ada praktek mengajar gitu. Ternyata salah satu metode belajar yang baik setelah kita sudah belajar itu adalah at-ta'allum bit-ta'lim gitu. Jadi belajar sambil mengajar. Jadi bahasa Arab saya banyak nggak ngertinya sama. Padahal saya belajar bahasa Arab. Kita beruntung loh di sini. Enggak. Jadi selain kita ngobrol, kita dapat ya dikit-dikit nanti pulang-pulang. Assalamualaikum. Saya langsung bahasa Arab. Iya, jadi salah besar kalau ada yang menganggap kita yang mungkin sekarang ini aktif bergerak di kepengurusan seperti sudah menjadi orang yang baik ya. Justru kita adalah orang yang paling merasa perlu belajar untuk lebih baik lagi dengan menjalankan kepengurusan ini gitu. Jadi landasannya tadi tuh Mbak. Jadi at-ta'allum bit-ta'lim. Jadi niatan awalnya memang belajar, jadi at-ta'allum. Metodenya bit-ta'lim. Cara belajar dengan mengajar. Dalam hal ini dalam menjadi pengurus ya. Gitu. Jadi pengurus dan pengurus. Jadi kan kadang-kadang suka tuh kita dapat ajakan kan. Saya juga karena saya kayak tadi kata Budin kan suka ngajak-ngajak, Bu ayo Bu ini semuanya. Wah jangan Pak, saya belum ini belum itu gitu. Bahkan mungkin ngerasa aduh saya tuh belum mungkin kayak saya ini belum ini banget soal ibadahnya masih bolong-bolong atau gimana ya. Justru ini gitu, siapa tahu dengan adanya kegiatan di masjid, dengan kita aktif terlibat dalam kepengurusan, itu justru jadi wasilah untuk membuat kita jadinya lebih rajin lagi ke masjid. Jadi kenapa tidak kita ambil ini sebagai kesempatan atau sebagai peluang ya. Ibarat kata kalau kita berbisnis, kemudian ada datang peluang bisnis yang mungkin sangat menggiurkan, kan sayang kalau kita nggak ambil. Sayang jangan sampai terlewatkan itu Pak. Dan ini adalah kegiatan yang menurut kami resikonya sama sekali nggak ada. Gitu. Jadi resiko itu kalau dalam dakwah nggak ada resikonya, yang ada malah ganjaran-ganjaran ataupun imbalan-imbalan yang nantinya akan kita harapkan nanti di hari kelak. Ya, semoga itulah yang bisa kita sama-sama ikhtiarkan. Gitu sih, Mbak Bulan. Oh, boleh? Adik juga boleh Pak. Saya sih nggak keberatan. Langsung kayak tante. Ini lebih parah Pak, kadang-kadang manggil saya tante. Aduh, saya bilang ini langsung ajak minus gitu. Ya, telinganya ada jeruk, silakan dimakan juga loh. Oh, ini asli, bukan ini kan kalau di TV kan ini properti palsu kan. Nah, kalau ini asli. Oke, coba buktiin ada. Kalau mau bukti, insya Allah bisa nih. Ya. Ini saya pilih yang besar. Ini kelihatan ya ternyata. Sebentar. Asli. Betul. Saya udah cobain. Tapi di dalamnya bukan asli. Oh gitu. Ternyata kayak properti. Bagian dari properti. Kalau misalkan nanti yang mungkin sama warna baju saya sih lumayan. Oh iya. Agak serasi gitu. Serasi gitu ya. Iya Pak ya. Betul yang tadi Bapak bilang. Dengan kita mengajar, justru apa yang kita sebut dengan belajar itu terasa lebih bermakna dan kena gitu ya. Karena ada yang kita udah terima ilmu nih. Kalau cuma ngafalin gitu aja gitu, dilafalkan sendiri, kadang-kadang nempelnya lebih lama. Tapi kalau saat kita membagikan ke orang lain, sharing ke orang lain, itu kita malah jadi lebih nempel ke kita sendiri ya Pak ya. Betul. Itu. Makanya
adab ta'lim, apa adabnya kita mengajar itu sebenarnya yang harus kita pahami pertama kali kita dalam posisi yang kita ajar diri kita sendiri dulu. Iya, betul. Jadi bukan kita, misalnya kita lagi apa ya, mungkin khotib Jumat gitu misalnya. Saat berkhutbah kan sering tuh disebutkan usikum wa iya gitu. Jadi saya ini mewasiatkan khutbah ini, kata-kata ini tuh untuk diri saya dan untuk Anda semua. Jadi adabnya justru untuk kita dulu. Makanya kalau kita lagi menjalankan dakwah, kita lagi anggap deh nge-share satu kebaikan deh sama teman kita atau sama keluarga kita. Sebenarnya yang kita ingat dulu itu adalah cara kita mengingatkan diri kita juga. Kalaupun suatu hari kita lupa, siapa tahu orang kita sampaikan itu akan jadi pengingat kita. Gitu. Jadi kan misalnya apa ya, anggap deh kita ngomong jeruk ini manis gitu. Tiba-tiba suatu hari kita mau makan jeruk tapi ragu gitu. Nanti akan diingatin, kan kamu bilang manis. Gitu. Oh iya, jadi kita ingat. Jadi apa ya, nggak ada yang rugi sih untuk kita bisa aktif dalam sebuah kegiatan apapun itulah bentuknya. Dan insya Allah yang jadi apa rencana besar dari DKM Azikri ya, Pak Yunus juga menyampaikan bagaimana kita itu bisa apa ya menjalankan satu atau membentuk satu kegiatan atau program itu yang sustainable ya, jadi berkelanjutan gitu. Sehingga siapapun nanti pengurus berikutnya itu tidak lagi meraba-raba lagi, justru tinggal melanjutkan apa sih yang sebenarnya belum tercapai, tinggal dilanjutkan. Apa yang mungkin belum dibenahin, tinggal dibenahin. Semoga ya itu sih, Mbak. Iya, betul, luar biasa ini. Ada juga kan kadang-kadang yang merasa, oh kayaknya udah kepegang nih sama saya nih, sama saya aja lah gitu. Tapi ternyata harusnya kita ingat bahwa setiap orang tuh punya keistimewaan masing-masing. Jadi nanti di bawah misal generasi ya Pak ya, mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi saat itu dan nanti akan membuat inovasi dengan tetap membawa misi dakwah. Betul. Dengan konsep yang berbeda. Luar biasa. Iya. Nah, kalau dari konsep dakwah ini sendiri nih Pak nih, kan kadang-kadang masjid itu identiknya Mbak Dian, kayaknya masjid nanti deh kalau udah tua. Iya, nah benar. gitu ya. Benar. Saya masih muda lah, masih panjang lah. Nanti aja lah, kalau udah tua lah baru ke masjid. Jadi pikir alim banget ya. Nah, Soleha banget. dipikirnya memang, maaf nih, yang meninggal tuh memang yang tua. Nggak selalu. Nggak selalu kan? Iya. Itu usia itu rahasia Allah ya, Betul. itu misteri. Jadi gimana menurut Mbak Dian nih? Kadang-kadang dengan pemikiran seperti itu, ada tuh anak-anak muda yang masih mikir kayak gitu. Iya, itu benar sih ya. Saya waktu pertama kali ke masjid itu kan sempat kaget kan. Iya. Waktu saya ingat waktu masih zaman kita masih saya ada aktivitas pas libur ke masjid belajar ngaji kan. Itu memang mayoritas ibu banyak. Jadi disitulah terbesit saya, kok kenapa masjid itu selalu diidentikan nanti kita sudah tua ya kan kita ke masjid gitu kan ya. Kayak kalau sudah tua malu lah kalau kita tidak ke masjid gitu kan. Nah ini jadi pas saya diajak sama Pak Yusuf, saya berpikir oh iya mungkin itu yang kita ini ya, yang harus ini kita berusaha rubah itu image-nya gitu kan. Mungkin karena saya kurang paham ya, apakah mereka tidak mau dibilang soleha atau soleh gitu. Tapi kan kalau menurut saya gini, kita sebagai muslim begitu kita yang harus belajar agama itu kan tidak harus yang sudah berhaji, ya kan, harus ulama, gitu kan. Kalau kita kita sebagai muslim ya, semua itu wajib sudah menjadi kewajiban ya melekat sama kita. Kita harus sudah tahu gitu kan ya. Terpulang nanti berarti itu kan kalau kita tidak melakukan berarti kembali ke diri masing-masing ya. Nah itulah yang konsep maksudnya saya berusaha untuk sampaikan ke semua gitu ya, terutama yang karena saya lebih banyak ke ibu-ibu ya, berusaha untuk ini bahwa ya tidak harus tua kita ke masjid, tidak harus kita alim banget baru kita ke masjid, tidak intelektual bahwa orang yang selalu ke masjid itu alim banget yang ustazah lah atau apa gitu kan ya. Tapi kan kita seperti kata Pak Yusuf ya, kita kan dalam rangka untuk menuju kebaikan, ya kan, untuk perbaikan gitu kan. Nah ini yang kita berusaha hadirkan di Azikri seperti itu kan, dengan kegiatan-kegiatannya pun dari semua kalangan kita ini berusaha ini tarikan, tidak hanya kalangan tertentu, misalnya anak muda, orang tua gitu enggak. Sini sebenarnya saya sama ini kita generasi apa ya Pak ya?
Kita sama-sama Gen Z. Ya Allah, maksudnya apa Pak? Atau Bapak Gen Z saya milenial tuh ya. Jadi itu yang suasana itu yang kita berusaha untuk bangun. Kalau terlebih saya sosial nyaman ya Pak ya. Iya. Iya. Kita nyaman beraktivitas di masjid gitu kan ya. Jadi melihat masjid itu bukan sesuatu yang wah ini kayaknya rumah untuk berpulang nih. Kita harus lebih baik. Iya betul-betul. Seperti itu ininya. Masya Allah luar biasa ya karena kalau misal diumpamakan seperti itu, jadi kadang-kadang anak-anak muda jadi nggak mau. Tapi kalau Iya. dibikin masjid dengan tempat senyaman itu gitu, justru mereka kayak bangga ya, ada kebanggaan Betul. tersendiri. Gimana? Kita ketemuan di masjid ya, kita ketemuan. Betul. Ya, asik banget kan ya gitu ya. Iya. Kita ketemuan di masjid yuk, ayo. Iya. Gitu. Makanya kan Pak Yusuf kita ada apa itu yang tempat teras itu Iya. nongkrong iya ya betul, kan? saya lihat Nah, itu. Itu gimana tuh awalnya? Seru tuh. silakan Iya. tanya. Itu dinikmatinya saya lihat Pak. Inilah kalau kita bawa Jensi masuk. Itu semuanya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin konsep konsep dakwah loh. Kan dalam setiap perusahaan, Iya. dalam setiap bisnis atau mungkin company itu biasanya kan buat dulu dia mapping dulu mereka tuh secara positioning tuh ada di mana sih sebenarnya kan Iya. gitu. Karena saya juga berkecimpung dalam dunia saya kan kebetulan Entertainment. ada usaha di bidang strategic brand agency. Oh, Masya Sehingga Allah. faktor qadarullah saya pernah belajar sebentar lah di pondok pesantren gitu kan. Kalau yang kita G itu ya, yang depannya G itu ya. iya. Jadi kalau kita lagi buat kan kalau kita dapat project kemudian diminta untuk membuat satu strategi campaign gitu Iya. dari hulu ke hilir. Kalau anak sekarang nyebutnya 360 agency dan sebagainya. Kan biasanya kita ngelakuin riset dulu, Iya. analisis dulu ini ada di mana dan gitu dan sebagainya. Nah, karena background saya itu pernah di pondok, justru saya tuh pakai beberapa metode-metode yang sebenarnya dulu saya pelajari juga di pondok. Dan metode ini, ya uniknya ini metode usul fikih. Oh itu tuh. Jadi usul fikih itu sebenarnya bisa juga dipakai dalam kegiatan marketing. Oh bisa Pak itu Pak? Contoh, misalnya ada kaidah usul fikih itu al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu tuh dengan tujuannya. Jadi kalau kita kan dalam fikih itu usul fikih kan artinya segala sesuatu tuh berarti kalau kita mau ibadah ini tujuannya dulu nih apa? Iya betul. Ya kan? Nah, sama dalam marketing yang harus kita tetapkan dulu itu positioningnya. Positioning inilah maqasid itu. Kalau kita nggak tahu posisi kita di mana, positioning customer kita di mana, dalam hal ini jamaah kita di mana, mungkin kita juga akan bingungan membuat satu plan, program, plan kegiatan tuh kita akan bingung. Gitu. Nah, sehingga kita coba buat satu konsep kayak di bidang pendidikan dan dakwah tuh kita coba membuat sebenarnya yang dibutuhkan masjid tuh kegiatannya seperti apa sih? Dan itu kita mapping dulu kan, Iya. bagaimana demografi jamaah kita. Oh, lebih banyak yang ini umur sekian dan sebagainya. Sehingga kalau saya boleh rangkum big plan ataupun satu konsep besarnya, kita tuh dan melihat bagaimana kondisi Masjid Az-Zikri ya. Iya. Kita tuh punya satu strategi untuk ngebuat Masjid Az-Zikri ini menjadi menjadi rumah. Bisa. Jadi gimana orang di masjid tapi feels like home gitu. Iya. Homey gitu ya. Amin. Karena kalau kita lihat ya ini kan saya kan juga nggak berkecimpung dari awal dibangun ya gitu. Iya. Tapi pendiri bangun kalau ngelihat arsitektur bangunannya kan itu kan bukan yang megah-megah gimana, bukan yang pakai kan banyak tuh konsep ada konsep Ataturk gitu kan, Turki-Turkian, terus ada konsep
Mediterranean gitu kan, ada konsep banyak lah gitu, Taj Mahal gitu kan. Nah, kalau ngelihat Azikri itu dari sisi bangunannya, ya, mungkin nanti editor bisa sambil munculin ya fotonya gitu. Iya, nanti boleh Pak. Jadi Nanti kita munculkan, nanti kita munculkan. Biar nggak penasaran. Iya. Jadi kalau dengan lihat bangunannya itu beneran seperti bangunan rumah keluarga gitu, Bu. Iya, betul, betul. Jadi bagi kami itu adalah konsep yang sebenarnya harusnya kita patenin gitu. Iya, Jadi konsep kegiatan dan dakwah ini membuat masjid ini jadi rumah. iya. Rumah itu, rumah itu tempat siapapun bisa mengisi dan siapapun akan merasa nyaman. Iya. Rumah tempat pergi, rumah tempat kembali. Iya, betul. Jadi kalau kita punya kegelisahan, kita punya ini, datanglah ke Azikri gitu. Bahkan kalau kita lapar, kalau kita datanglah ke Azikri. Karena Azikri rumah. Rumah. Kalau kita mau konsultasi, kita mau cari teman curhat, datanglah ke Azikri. Bahkan kalau kita cuma sekedar mau duduk selonjoran melihat mungkin kenikmatan yang udah Allah kasih gitu, datang ke Azikri. Walaupun ini masih jadi ikhtiar ya, apakah ini sudah terrealisasi, ini masih dalam ikhtiar kita sebagai pengurus gitu. Tapi ini adalah lebih konsepnya. Karena kalau kita lihat isinya tuh jamaah-jamaah senior gitu kan. Ada jamaah-jamaah yang istilah kata ini levelnya dari akongnya gitu kan, anaknya, cucunya, terus semua di masjid. Dan begitulah rumah yang diidam-idamkan. Kalau kita bisa kumpul beberapa generasi, itu kan kalau kita lagi lebaran gitu ini, itulah rumah. Itulah rumah. Dan itu kami coba menggambarkan di bidang pendidikan dakwah, sepertinya ini yang cocok. Konsep ini yang cocok. Sehingga kita berharap siapapun datang ke Masjid Azikri itu tidak menjadi orang asing, tapi jadi seperti keluarga. Jadi yang penting masuk dari pintu depan kan? Iya, betul. Karena kalau masuk ke rumah dari belakang atau dari mana atau dari tempat yang ini, itu kan bukan keluarga lagi. Iya. Maksudnya Pulang bawa karung. cuma memang ya itu. Jadi kalau nanti teman-teman di rumah gitu atau yang rumahnya di luar Pesona Kayangan boleh datang. Jadi enggak, Azikri itu bukan eksklusif hanya untuk warga Pesona Kayangan, bukan. Untuk siapapun. Ini rumah kita. Rumah rumah warga, rumah umat muslim di Depok dan sekitarnya atau siapapun silahkan datang. Siapapun yang Kebetulan aja yang di dalam mampir. Pesona. Betul, kebetulan. Yang mau berkunjung ke Depok, lalu Dan itu yang kita lihat. Jadi kalau kita mapping, kalau kita lihat, dan ini tuh jadi strengthness-nya. Kan ada istilah marketing tuh kalau disebut kan ada SWOT ya, SWOT-nya. Ini tuh strengthness ya. Kita berada di dalam lingkungan perumahan, masjidnya harus lebih nyaman dari rumah. Sehingga warganya ngerasa ada rumah lain gitu. Rumah kedua. Gitu. Jadi kalaupun dia lagi ngerasa aku tuh butuh relax sebentar gitu, silahkan Mbak. Nah ini juga yang kami coba dari kalau big konsepnya udah ada, turunan-turunannya kan nanti kan tergantung bidang masing-masing nih kan bagaimana ngebentuk. Jadi kalau nanti kita ada renovasi misalnya, gimana biar ini tetap terkesan rumah tuh bagaimana, biar orang nggak ngerasa ini. Makanya kalau kegiatannya setiap kajian tuh selalu ditutup dengan misalnya ada sarapan bersama atau ngemil bersama atau apa. Karena keluarga tuh kan kadang kalau kita di rumah dari segala kesibukan gitu. Misalnya kita ada yang ngaji di kamar A, belajar di kamar B, kerja di kamar C. Kalau di rumah kan nanti ketemunya di meja makan, kumpul, atau di ruang tamu waktu kita itu anggapan ruang tamu tuh ruang utama waktu kita ngaji, kajian dan sebagainya. Tapi sarapan itu atau ngemil ada ini itu tuh ya memang jadi momen untuk kita guyup. Jadi itulah yang kami ikhtiarkan, Wulan. Harapannya semoga memang ke depan bila mana konsep ini masih ideal digunakan di masa-masa yang berikutnya, mungkin ini jadi acuan untuk ngebentuk bagaimana big plan-nya gitu. Ya salah satunya itu sih luar biasa. Iya, konsep luar biasa itu. Karena tidak semua masih terasa menjadi rumah ya. Jadi rumah kedua gitu ya Kak ya. Dimana kita bisa untuk kembali pulang tidak hanya ke rumah kita sendiri, tapi kita punya rumah yang dimiliki oleh semua umat muslim. Betul.
Masya Allah, jadi nggak dipilah-pilah ya Pak ya? Iya. Ini hanya punya pesona kayangan Iya. ini, bukan. Iya. Jadi Aziz Nggak ada. terbuka Iya. gitu ya. Nggak ada ininya blok-bloknya gitu. Nah, Ini punya Masya RW ini Allah. nggak ada. Nggak ada. Jadi, Kan ini rumah Nggak ada. Allah. semuanya Ini sih. rumah Allah ya. Hmm. Ini rumah kita bersama. Jadi untuk sahabat ruang hati, Aziz ini terbuka untuk seluruh umat muslim. Gitu. Yuk, boleh. Mau ingin merasakan suasana rumah selain dari rumah kita, Betul. biar di Azikri. Kita itu terbuka 24 jam, Pak. 24 jam. 24 jam, Masya Allah. Luar biasa. Kita itu termasuk masjid yang tidak ada gerbangnya. Oh iya. Tidak ada pagar Jadi apa itu gemboknya? gemboknya. Jadi kalau masuk tuh akan langsung masuk kayak ke ruang masjid gitu. Iya. Jadi kamar mandi deket gitu ya, Iya. ini semuanya. Ya artinya kita emang mau fungsikan itu sebagai ya memang tadi tuh memang sebagai rumah tuh seperti apa sih gitu. Iya. Insya Allah ya inilah hasil riset kami. Semoga ini nanti tinggal plan kan ini juga apa setelah belakangan kita dapat mandat lagi ya amanah dari jamaah untuk jalanin kepengurusan ya. Ini kita coba bangun lah, susun agar ini bisa lebih implementasinya lebih berasa lagi. Yang tadi feels like home-nya itu berasa lagi. Semakin terasa. Iya. Dan Jadi semoga semakin dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi. dan ini Mbak apa namanya? Iya. Tidak sedikit yang menemukan jodoh juga di masjid. Masya Allah, luar biasa. Karena feels like home tadi kan. Karena memang itu betul-betul Betul. rumah, Jadi ya. kita merasa keluarga atau bertemu dengan orang yang akan jadi keluarga kita. Wah. Untuk yang ingin menemukan tempat rumah untuk rumah masa depan ya, Masa depan bisa juga. menemukan keluarga. Iya. Boleh di Azikri juga. Keluarga masa depan. Keluarga masa depan. Ini kalau lagi yang ini kan yang Iya. lagi viral tuh kemarin ada film Sore gitu kan. Iya. Istri dari masa depan gitu kan. Masya Allah. Kalau ini Azikri. silakan datang ke Azikri mencari istri untuk masa depan. Masa depan. Bisa aja sih. Ini masuknya siang, pagi atau malam, Pak? Apa itu? Kan kalau film sore. Sore. Kalau Azikri 24 jam. Kan cuma satu waktu. Betul. Kalau boleh sedikit curhat tuh. Iya, boleh Pak. Kalau Tapi Darullah kan- saya kasih waktunya nggak lama. Oh iya. Curhat dong. Curhat. Mama itu Mama Dede. Mama Dede. Apa mulai? Itu Ustadz Maulana. Oh, jamaah. Begini Pak. Iya. Ya, saya pribadi pun juga begitu. Kalau Darullah kan kalau saya udah dua-dua orang tua saya udah nggak ada. Jadi kalau saya ngelihat para jamaah yang orang tua yang sepuh, yang senior, itu ngerasa ya Allah, walaupun dari dari raga yang lain ya gitu. Iya. Tapi kita merasakan seperti seperti perhatian ibu kita tuh ada lagi. Tetap ada. Perhatian ayah kita itu seperti ada lagi. Iya. Atau siapapun. Makanya ini saya sangat jadi melankolis nih ngomongnya. Tisu Pak. Jangan sampai saya Sebentar. yang Perlu tisu Pak. Iya, tapi marilah coba buktikan apa yang saya rasakan ini. Kalau Anda jamaah nanti sering sholat, berkecimpung, bergabung dalam kegiatan Azikri, nanti kita akan berasa kayak kalau kita sudah kehilangan orang tua, kita seperti menemukan orang tua. Kalau kita mungkin yang orang tua merindukan anak kita yang mungkin jauh di luar negeri atau Iya. sedang bisa jadi akan melihat yang muda-muda seperti anak-anak kita sendiri. Dan itu yang kami rasa kenapa akhirnya kalau disebut konsep dakwahnya ini, kegiatannya ini gimana sih konsep Masjid Az-Zikri ya? Kami sebut ya Masjid Az-Zikri rumah kita. Iya. Jadi kan kalau kita di rumah kita ingin berasa surga kan begitu kan, maka buatlah rumah seperti di masjid kan gitu kan. Iya. Nah sekarang ada masjid yang bisa menjadi rumah keberapapun Anda gitu. Misalnya jamaah punya berapa rumah gitu, Iya. coba rasakan rumah yang satu ini gitu. Dan lekarkan hati dan selalu ikatkan hati dengan masjid ini, kita kan pasti merasa bahwa oh aku punya tempat kembali. Iya. Aku punya juga tempat untuk nanti bernaung, bercengkrama dengan siapapun. Dan itu yang saya juga kalau sama istri itu nyebutnya
apa ya, kayak udah deh, insya Allah semoga kayak Allah tuh bisa satukan hati kita dengan siapapun di masjid ini gitu. Insya Allah, amin, amin. Karena saya lihat kan saya pribadi juga umurnya lumayan junior banget ya dibanding yang lain. Kan apalagi dibanding Bu Dian kan. Makanya saya agak gak enak tadi dia ngomong teringat sama orang tuanya. Iya, Pak, nengok ke sini, Pak. Sebetulnya saya terasa itu agak nengok ke sebelah sini. Iya, tapi itu dia. Saya ngerasa walaupun gap usia di jamaah ini tapi apa ya, guibnya itu tetap ada. Iya, gitu. betul. Makanya ini yang saya ngerasa konsep ini tidak berlebihan, konsep ini tidak direkayasa. Iya. Tapi setelah kita analis dan kita riset, inilah dia, ini Azikri. Jadi Azikri rumah untuk semua. Semua kalangan, semua usia. Yang lansia tidak merasa sangat tua telah masuk Azikri. Yang muda juga tidak Belum merasa merasa tua. muda, nggak merasa tua. Iya. Saya tuh anak ke-13 Mbak Wulan. Oh iya. Saya anak ke-13. Oh. Kakak saya 13 Pak? 13. Iya, 13 Itu udah usia. lewat dari kesebelasan sepak bola iya, apa? betul. Kakak saya kalau yang nomor 1 tuh mungkin lebih tua lagi dari Bu Dian. Gitu. Ya, jangan udah juga tua. ke sana coba. Oh, iya. Makanya saya ngerasa ya jadi kayak tapi kan kakak udah di luar kota ya, udah jauh, udah ini juga, dan udah mungkin punya kesibukan, kita jarang bertemu gitu ya atau apa ya. Jadi seperti ini kayak kakak sendiri gitu. Ketemu sama adik-adik kita yang muda-mudi udah jadi kayak ya kalau saya paling untungnya nggak punya adik ya. Iya. Jadi kayak ini kayak ada adik. Banyak adiknya Pak sekarang di Azikri katanya. Menemukan banyak adik di Azikri ya, Pak. Iya. Banyak ibu. Iya, karena Pak Yusuf ini salah satu pembina juga di Oase ya Pak ya? Bukan Oase. Itu ada remaja Masjid Iya. Azikri. Rismas ya. Rismas ya namanya, Iya, Rismas betul. tuh. Nah, itu Rismas itu di sana anak-anak muda gimana bisa mengembangkan kreativitasnya. Karena Azikri berusaha memfasilitasi untuk semua kalangan ya Pak ya, termasuk anak muda. Dan itu tidak sekedar wacana, karena memang betul ada ya. Pak, kegiatan ini selama ini ada Pak. Dan di Ramadan ini lah, terutama Ramadan ini Iya, deh. kalau muda-mudi, alhamdulillah memang karena ini memang komplek perumahan dan sekarang kan dunia pendidikan juga udah sangat pesat ya. Iya. Dan mudah gitu akses kemana aja. Jadi memang dulu sempat ada fase di mana anak-anak muda yang dulu aktif di masjid itu sekarang udah pada berkarir di luar negeri semua gitu. Ada yang di Afrika, ada yang di Malaysia, ada yang di sini, itu anak-anak risma. Kemudian kita berpikir gimana nih biar ngelanjutin estafetnya ke anak-anak muda yang sekarang ini mungkin masih SMP, ada yang SMA, ada yang baru kuliah gitu kan. Nah itu kita lagi ngumpulin lagi dan alhamdulillah dari tahun lalu tuh sudah semakin aktif. Kita dulu waktu Ramadan buat Oase tuh obrolan Sabtu senja, dan insya Jadi Allah emang itu hari Sabtu? hari Sabtu. Hari Sabtu. Ramadan nanti juga ada lagi. Akan ada Dan lagi? itu bukan mode kajian, tapi sharing session gitu. Kalau yang lalu tuh ada hadir beberapa influencer ya, Iya. influencer mental healthy, kemudian ada influencer ahli gizi, Iya. ada influencer orang yang anak-anak muda yang berkarir di Timur Tengah gitu. Jadi udah sharing-sharing. Nah, yang tahun ini mungkin temanya akan beda lagi. Lagi. Dan itu momennya sharing session yang kita laksanakan di nyebutnya di beranda atas masjid Di ya. atas masjid. Ya, jadi itu memang agak bisa melihat kubah masjid yang unik. Jadi masjid Azikri kan agak unik-unik, ornamennya Jawa-Jawa sedikit, ada orientalnya juga gitu. Kalau kata anak vintage ya. Vintage. Nah, itu bisa lihat ke langitnya juga kan. Jadi itu semi terbuka gitu. Jadi insya Allah jadi lebih nyaman lah. Dan tahun lalu, tahun lalu kita sempat juga buat anak-anak muda tuh buat Azikri Family Fun Walk gitu. Itu untuk yang pertama. Jadi momen hijriyah, tahun baru hijriyah, biar kita meresapi arti hijrah kan. Hijrah tuh tahun hijriyah kan diambil dari hijrah Nabi ya. Iya. Yang pertama. Jadi biar merenungi momen hijrah tuh ya kita buat jalan sehat. Dan jalan sehat ini siapa aja? Ada yang umurnya udah 70-an, 80 masih ikut gitu. Sampai yang muda itu ikut. Nanti nyampe di finish kita kasih medali gitu ini dia. Itu alhamdulillah. Jadi udah terrealisasi ya, insya Allah
Semoga teman-teman muda-mudi yang mungkin ada di Pesona Kayangan yang belum bergabung tahun lalu ini terbuka siapa aja ya. Buka untuk semua. Dan dengan latar belakang apapun gitu, bukan berarti kita harus sudah hafal kok. Maaf. Itu apa namanya, iklan. Semakin di depan. Gitu. Justru ini spesialnya Pak. Oh, iya, iya. Di sini tuh semua suara ada. Iya. Dan itu bikin kita justru makin seru ini. Suara hati ya. Iya. Adanya di sini, di ruang hati. Iya betul. Tadi sampai mana tadi? Nah, segitu Pak. Atau iklan. Iklan tadi. Oh, iklan. Oh, yang ngomong tadi ya. Oh, tadi Pak. Ya, jadi Jalan. ya mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang bisa Ya. jadi dibuat lagi di tahun depan Ya. dan bisa jadi akan lebih. Jadi teman-teman yang Pesona Kayangan yang belum bergabung silakan bergabung. Yang di luar Pesona pun silakan. Boleh Pak. Kemarin tuh ada beberapa orang tua Ya. nelpon saya tuh. Jadi Iya. kayak Mas, anak saya tuh ini udah selesai kuliah tapi belum dapat kerjaan gitu. Oh iya. Mau dong aktif di kegiatan. Oh boleh aja gitu. Masya Allah. Jadi, luar biasa ya. Jadi gini, daripada kita sambil nunggu panggilan kerja atau Iya. apa, kemudian ingin memanfaatkan waktu kosong kita, nah itu mending kita pakai dalam kegiatan-kegiatan yang positif kan. Salah Betul. satunya membentuk circle Iya. di dalam Masjid Az-Zikri. Siapa tuh dari circle itu akan datang peluang-peluang lainnya kan. Iya, betul. Tolong editornya Circle yang alamatnya itu justru lewat circle di masjid itu Pak. Iya. Jadi peluangnya bisa lebih besar karena terkoneksi langsung sama Allah Pak, insya Allah. Amin, amin. Insyaallah. Karena kita masuknya ke rumah Allah. Amin. Gitu, dan rumah kembali pulang untuk seluruh umat muslim. Insya Allah. Seperti itu. Nah kalau dari Mbak Dian, kok udah senyum kalau tanya Mbak Dian? Saya itu serba salah. Sudah sana gimana tuh? Saya sudah dianggap ibu. Kan dari kakak. Jadi saya sudah saya harus memposisikan saya sebagai ibu nih. Kakak deh kakak. Kakak deh. Kakak. Kalau dari ibu-ibu nih, dari ibu-ibu atau dari untuk anak-anak muda nih, menurut versi Mbak Dian, dengan kacamata Mbak Dian nih, anak-anak muda di Pesona Kayangan ini, itu sudah begitu memanfaatkan betul tidak fasilitas yang diberikan di Masjid ICT? Karena yang saya lihat dari program rumah yang tadi disebut rumah kedua itu, sebetulnya ini bisa menjadi tempat pulang untuk semua lapisan kan, untuk semua genre gitu ya. Baik itu mau Gen Z, milenium, kok milenium? Milenium. Kayak Panji. Jadinya ini. Kok bisa ya? Kita ke arah yang mana Iya. ya? Karena Mbak Dia sendiri kan di sini ada anak muda juga tuh di rumah. Gimana tuh dia? Kalau anak muda sekarang, saya rasa dengan adanya beberapa kegiatan dilakukan ini ya dari bidang itu, terus sebenarnya sudah sangat-sangat ini ya bagus ya membantu. Iya. Hanya memang sekarang mengumpulkan anak muda itu karena memang dengan kita merubah konsep ya, kita bukan merubah sih ya Pak, membuat konsepnya senyaman itu supaya anak muda itu mau melakukan aktivitas di masjid gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat pertumbuhannya dari tahun pertama kali saya di sini nih 2024 loh. Itu alhamdulillah lumayan ini ya, maksudnya meningkat dia. Apalagi keberatan yang tahun lalu itu Oase ya Pak ya. Oase itu benar-benar ini walaupun misalnya ya, kan itu kan menggunakan Telegram ya. Iya. Itu walaupun cuma one time, tapi saya rasa itu impactnya sangat bagus karena misalnya gini, kalau kita mengadakan kegiatan itu dari anak muda cepat. Ini responnya cepat gitu kan. Itu jadi berbeda kalau misalnya suatu kegiatan tidak aktif, kita pasti misalnya kita mau gather orang-orang itu agak susah gitu kan. Dan terlihat juga dari orang tuanya pun mensupport gitu kan anak-anaknya. Jadi otomatis ini ada ini kan, jadi anak-anaknya mau, orang tuanya support jadi cepat. Kan terkadang kendala dulu saya pernah dapat masukan juga dari pengurus dulu yang membuatnya terhambat itu karena orang tuanya Nggak support. iya, orang tua tidak support, jadi anak-anaknya pun jadinya ini Semangatnya jadi kurang ya gitu. Nah sekarang mungkin karena melihat bahwa oh ternyata di Asikri itu tidak seperti yang mereka ini ya pikirkan gitu kan, tidak setegang gitu iya maksudnya. kita benar-benar membuat sesuatu itu nyaman gitu bahwa ya inilah yang dilakukan oleh seorang muslim seharusnya gitu kan ya. Tapi dengan
cara yang bisa maksudnya membuat kita jadinya lebih senang, Ya. ya kan, tidak merasa tertekan, tidak merasa bahwa ya udah karena saya disuruh orang tua nih, itu kan. Jadi Tidak- datangnya itu memang dengan untuk sukarela, kemauan sendiri iya. gitu, karena merasa memerlukan tempat nyaman dan itu Iya. dia mereka dapatkan di Masjid Iya, Azikri. dan gitu ada, jadi di sini juga dari bidang dakwah itu membangun komunitas. Nah, komunitasnya ini saya rasa cukup bagus ya. Iya, iya. Ya itu karena dari komunitas ini kita tidak mengelompokkan bahwa ini usia sekian, ini usia sekian ya, tapi mereka dibuat jadi satu gitu kan. Iya. Jadi mereka akhirnya saling kayak terkoneksi ya. Iya, Memiliki- terkoneksi. Jadi ide-ide pun itu bisa mengalir gitu kan. Maksudnya tidak ada yang gue lebih senior padahal lu harus ini, nggak ada. Oh, jadi Gitu. enggak, jadi Nggak itu jadi ada. catatan penting loh. Di Iya. Azikri enggak di senioritas ya. Jadi Iya, karena nggak ada lah. ini udah lebih dulu nih, harus lebih tahu, Iya. lebih paling benar gitu. Enggak, karena pada dasarnya kita semua belajar bareng ya Pak ya. Betul. Iya, Belajar benar. bareng, belajar terus, dan lewat Azikri kita bisa belajar lebih banyak lagi insya Allah. Amin. Iya, karena kan Seperti ini itu. kerja sosial ya sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau kita Bagian kontraknya sama Allah. iya benar. Jadi sebenarnya tidak ada, walaupun misalnya kita dari berbagai background, Iya. tapi tetap pada saat namanya kita sosial itu ya kita sama. Hanya kebetulan itu yang saya biasa tekankan sama mereka ya, bahwa kebetulan saya ditunjuk di posisi ini. Tapi Iya. sebenarnya kita sama, gitu kan? Tujuan kita sama. Iya, iya. Sama. Karena memang suatu kegiatan kalau memang tidak ada yang urus kan nggak bisa berjalan juga. Betul. Kan gitu. Tapi bukan berarti di situ kita menjadi karena kita ditunjuk jadi harusnya enggak, kamu harus ikut saya gitu Iya. kan. Itu kalau saya sih saya melihat nggak seperti itu, dan dari ketuanya itu nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya? Nah, karena terkadang ya orang kan hanya kan orang menilai itu dari apa yang dia lihat, Betul. kan? Gitu. Jadi ini yang berusaha kita karena kalau kita sendiri pengurus ya kita merasa yang apa yang kita rasa kan. Iya. Nah mereka apa yang mereka lihat. Jadi Iya. ini yang kita mau sambung supaya tidak terjadi miskomunikasi. Tak kenal maka taruh. Pak. Benar. Ah, Jangan setuju dulu Pak. iya itu. Kamu masih taruh. Iya. Masih taruh. Kadang memang orang itu mereka melihatnya dari sudut pandang, satu sudut pandang. Iya. Padahal kalau kita lihat aja, ini dari cangkir ini aja, dilihat dari atas udah beda. Dari samping kanan, samping kiri itu akan berbeda. Jadi kalau lebih baik kalau untuk lebih tahu lagi ya harus masuk ke dalamnya. Jadi biar lebih mengenal semuanya. Jadi tidak ada salah persepsi gitu ya. Benar, Seperti benar. itu. Tapi kalau kita bicara ibu-ibu, kan Bapak juga kan ada istri ya Pak ya? Iya. Kalau ibu-ibu itu kan kadang-kadang identik dengan sensitif, maaf ya. Iya. Benar. Ada yang bilang katanya, aduh, saya pernah dengar tuh temen bilang daripada mesti organisir ibu-ibu, lebih baik mending kerja di kampus deh. Karena apa? Kalau kita menjadi leader di kampus itu jelas usianya kurang lebih sama. Paling beda 1-2 tahun aja, paling jauh ya gitu. Tapi kalau udah gitu latar belakangnya juga kurang lebih mirip-mirip lah ya. Tapi kalau udah masuk ke organisasi masyarakat, apalagi di masjid gitu ya, itu kan pasti latar belakang berbeda, usia juga bisa aja yang tadi Pak Yusuf bilang loh. Dari mulai usia segini itu kan sangat bervariasi ya, gitu. Itu gimana? Mbak ada tantangan atau ada hal yang bikin kok gini ya? Nah, gitu. Kalau saya sih jangan baper ya. Di suatu organisasi itu kita nggak bisa baper sih ya. Betul. Itu yang paling penting ya. Dan saya lebih ke arah kalau itu tidak prinsip ya saya nggak ini. Karena bagi saya, waduh dengan menurut saya nih ya di usia aku sekian hal yang kecil-kecil itu kita mempermasalahkan kayaknya tidak worth it ya gitu. Jadi saya kalau tidak prinsip ya sudahlah. Kalau masih bisa saya ini ya, udah. Karena memang gesekan itu pasti ada di setiap organisasi pasti ada. Kita bersaudara aja juga ada gesekan. Kita berteman juga ada gesekan gitu kan ya. Tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa meminimalisir ya kan gitu. Ya pokoknya kalau tidak prinsip ya sudah. Gitu. Nah di ibu-ibu di sini memang dia dengan berbeda-beda ya dan sangat dinamis ya dan kompleks bagi saya kan ya gitu. Jadi memang ada tantangan tersendiri menghadapi ibu-ibu itu karena sudah terpola dengan kebiasaan yang ada, bahkan gitu sudah terpola dengan mereka bawa ke adik ya, dan kenyamanan suatu ini di sana gitu kan. Iya. Jadi akhirnya
ada suatu perubahan itu memang ada ininya, kita ada effort untuk ini. Iya. Karena kalau ibu lebih ke arah, kalau perempuan tuh lebih ke arah perasaan ya. Ya kan? Jadi perasaan itu ikut ini dibanding dengan bapak-bapak. Iya. Nah ini sebenarnya tantangan terbesar, bukan? Nah alhamdulillah kita pada saat itu ya Allah itu maha baik ya. Kita dipertemukan semua di hari yang baik, ya kan, di bulan yang baik, dan kita dibukakan jalan, dan kita ya bagi saya kita hanya memperlihatkan, tapi yang terpenting itu jangan baper bagi saya. Baper itu kalau sosialisasi ya agak ini ya. Saya kalau mau baper sama dia udah dari mana? Waduh, Iya. banyak. Iya. Kan? Mumpung ini ada momennya. Kan? Itu jadi kalau saya rasa itu ya, karena kalau misalnya apa saya sama Pak, saya kenapa saya ambil contoh sama dia ya, karena kita kebetulan memang ada gap ya Pak, ya jauh banget berapa tahun, sangat jauh. 1 banding 2 nggak Bu? Oh enggak. Jadi sama ini Jadi tapi apa karena kalau saya melihat tujuannya Pak Yusuf kan ke masjid untuk apa gitu kan. Saya juga sama, sebenarnya tujuan sama, mungkin cara jalannya kalau mungkin Pak Yusuf jalannya ke sini, saya ke sini, tapi tujuannya kan sama. Betul. Nah ini yang harus kita mengkomunikasikan gitu kan. Nah itu yang saya bawa ke ibu gitu kan. Gitu. Jadi kadang ibu-ibu biar hal kecil itu kan dipermasalahkan. Nah situ yang saya berusaha untuk kita sama-sama mengedukasi bahwa ya udahlah, ada hal yang kita perlu ini perdebatkan, ada hal yang tidak kita perlu perdebatkan. Tapi kalau itu tujuannya sama, udah kita bisa tolerir gitu kan. Selama itu bukan hal prinsip. Iya. Ya kan Pak? Pada dasarnya perbedaan itu sebetulnya bukan untuk menjadi dipermasalahkan. Iya benar. Karena pada dasarnya perbedaan itu bisa membuat kita semakin kaya. Gitu. Ya, semakin kaya asal kita tetap fokus lagi di masjid, kita kembalikan karena Allah ya. Kita melangkah di sana ya. Dan kalau bagi saya menambahkan yang tadi sebut Bu Dian, ya sebenarnya sensitif itu sebenarnya bukan hanya milik ibu-ibu ya. Oh gitu. Oh iya. Jadi laki-laki Itu saya Iya. tapi kita kan nggak enak ya Pak ya. sensitif itu menurut saya tuh. Sensitif itu takutnya pecet-pecet mati ya. Apa sensitif itu menurut saya manusiawi ya. Maksudnya hal manusiawi yang dimiliki siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Bedanya memang kalau perempuan tuh lebih ekspresif saat sensitif. Jadi outputnya memang agak sedikit berbeda, sama kayak tadi kan caranya ya gitu. Kalau laki-laki tuh ini sebenarnya lebih rawan lagi, karena laki-laki tuh kalau sensitif kan diem ya. Oh, Laki-laki bukannya lebih logis Pak. Diam tapi Nggak tidak boleh bicara gitu, Pak. cenderung tidak mau memperpanjang gitu. Jadi kalau dipendam. saya melihatnya antara laki-laki itu punya 2 pilihan aja gitu. Melupakan atau meluapkan. Nah, jadi melupakan atau meluapkan. Kalau kita Jadi- jadi rasanya nggak enak ya. Perempuan ini menyimpan tidak diluapkan. Ya. Jadi kalau diluapkan ya berarti harus sampaikan ke orangnya. Misalnya apa gitu kan, "Akhi, saya kurang pas nih dengan ini." Oh iya, gimana? Jadi kita bisa ini. Tapi kalau kita memilih untuk tidak mau menyampaikan ketersinggungan kita, maka pilihan kedua apa? Melupakan. Apa artinya? Oh, iya. Mungkin bisa jadi aku yang salah memahami kata-kata. Kita mulai dari cara melupakan yang paling gampang kan, ya kan sebenarnya kita berhusnuzon aja dengan orang itu. Insya Allah kita jadi gampang melupakannya. Jadi misalnya bisa jadi tadi itu yang dia maksud itu bukan saya tapi fulan. Sehingga mungkin saya aja nih terlalu sensitif. Udah deh. Kan sunnahnya juga kita sebelum tidur tuh minta ampun sama Allah dan kita juga memaafkan kan. Apapun yang bisa jadi orang lain berbuat salah, baik disengajanya atau tidak, kita juga minta maaf. Sehingga kita tidur itu tenang. Ya kan? Karena kan beresiko tidur itu antara bangun lagi atau tidak gitu. Jadi kenapa sunnah kita minta ampun dan kemudian kita juga memaafkan. Kemudian terkait ya dengan kesadaran kita bahwa setiap orang, apalagi di sini yang mungkin dengan latar belakang yang majemuk tadi, lebih punya sensitivitas yang beragam ya. Nah inilah yang mungkin jadi tantangannya bagi pengurus. Tapi kalau saya pakai pendekatan teori marketing ya, kalau dalam customer itu kan biasanya kalau SWOT kan analis tuh. Kalau kita dalam pendekatan customer itu biasanya AIDA gitu. AIDA itu attention,
kemudian interest, desire, baru action gitu. Iya. Jadi yang pertama kali itu, apalagi tadi dengan konsep rumah, maka yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah bagaimana kita menunjukkan perhatian kita sebagai pengurus pada jemaah. Dan perhatian ini nggak boleh dirasakan berbeda. Jadi kayak ngerasa, kenapa ya Mas Yusuf kok lebih perhatian sama ibu ini daripada saya, misalnya gitu kan? Kita berusaha gitu. Iya. Kemarin sedikit tuh ada yang cerita sama istri saya gitu. Dia ngomong, katanya saya tuh suka kalau Mas Yusuf nanyain ini, kata istri. Padahal saya bilang, ya Allah, ternyata pertanyaan itu tuh berarti. Iya. Padahal menurut saya bisa jadi pertanyaan itu kan satu hal yang ya oke, kalau kita anggap manusia orang awam tuh nganggapnya basa-basi ya gitu. Iya. Tapi sebenarnya itulah level service yang paling pertama harus kita lakukan dulu. Kalau dalam marketing untuk customer tuh kita tunjukkan dulu perhatian kita. Betul. Ya kalau di kopi-kopi yang biasa itu kan biasa ada yang nyebut manggil aja pakai nama gitu. Iya. Untuk apa? Untuk dia mau menunjukkan bahwa dia tuh mengenal atau dia tuh punya perhatian gitu. Jadi atas nama ini gitu. Jadi dia nggak mau cuma sekedar pencet bel untuk orang datang gitu. Tapi jadi menurut kami pun yang harus pertama kita lakukan adalah tadi dulu berikan dulu perhatian kepada jemaah. Dari perhatian itu barulah akan muncul interestnya, ketertarikannya. Dari mereka akan tertarik dengan kegiatannya, dari mereka akan tertarik dengan programnya, dari itu akan tertarik dengan konten-kontennya gitu. Setelah kita rasa, ya silakan Bu. Gak harus disuruh nggak Bu? Dia ini kesel. Ya, tapi capnya ditutup Bu, bukan iklan. Oh ya. bukan endorse. Iya. Nah, saat nanti level interestnya itu kita rasa sudah pas, sudah ada, disitulah kita memastikan dan menyusun langkah agar setelah ada interest harus jadi desire. Apa itu? Kemauan dan keinginan. Jadi setelah tertarik baru mereka saya mau sholat terus, saya mau hadir terus, saya mau infak terus, saya mau ngaji terus. Itu. Disitulah baru kita sebagai pengurus bisa merasa levelnya sudah cukup baik sehingga baru kita bisa melakukan apapun itu penetrasi ke konten dakwah. Jadi ini yang menurut saya ini teman-teman yang mungkin juga berkecimpung di dunia marketing, di dunia strategi agency mungkin nggak asing lah dengan istilahnya. Tapi sebenarnya ilmu itu tuh kalau kita pakai dakwah ya sama kayak kita ngejalanin bisnis dengan customer-nya seperti itu. Iya, itu tidak hanya untuk bisnis, karena bisnis itu sebetulnya yang paling indah adalah bisnis dengan Allah. Betul. Iya, kalau bisnis dengan Allah itu cakupannya udah insya Allah dunia akhirat. Masya Allah, cukup menarik sekali ya perbincangan kita di siang hari ini dengan Mas Yusuf, dengan Mbak Lian. Kita dapat banyak insight dan kita juga menjadi memperluas wawasan kita terkait dengan Masjid Az-Zikri yang sangat terbuka, sangat ramah dan bisa menjadi rumah kedua untuk kita semua. Terima kasih banyak Mas Yusuf, Mbak Dian. Semoga sehat selalu. Amin. Saya doakan Allah mudahkan segala sesuatunya, rencananya, dan insya Allah Masjid Az-Zikri bisa menjadi rumah untuk seluruh umat Muslim yang mampir-mampir ke Depok, khususnya ke Pesona Kayangan, gitu. Baiklah, sahabat Rumah Hati, saya mengucapkan terima kasih telah bersama kami. Dari sini kita bisa belajar. Kenapa? Ruang hati. Tadi rumah hati. Nah, itu karena udah kebawa tadi gara-gara rumah. Udah langsung rumah. Sebetulnya saya sengaja. Nah, ternyata Mas Yusuf masih fokus. Iya kan. Ngelesnya begitu. Masya Allah. Biar mengurangi pekerjaan editor. Nah, kau baca sih ya. Paham sekali. Editornya ada di sini. Jadi mereka, makasih nih katanya. Alhamdulillah. Biar ngalir gitu aja. Berarti nanti ada yang ditulis di sini. Nanti ada iklan sih. Ada alamatnya juga nanti, atau nanti bisa juga lihat
link YouTube kita ya. Betul. Di Masjid Az-Zikri, dan sebelumnya juga kita ada podcast bersama Ketua DKM juga yang kalau bisa dilihat sampai full semuanya dari mulai kedekan dan lanjut ke sini itu ada kaitannya. Segala sesuatunya dengan tujuan untuk memberikan kebaikan kepada seluruh umat muslim, khususnya yang ada di Pesona Kayangan, Depok, dan mungkin seluruh umat muslim yang insya Allah mudahkan untuk mampir ke sini. Amin. Gitu. Terima kasih, semoga sehat selalu, Amin. berkah, dan insya Allah mudahkan kembali kita bertemu di sesi Ruang Hati berikutnya bersama saya Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.